Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li segera mengikuti gelombang makhluk Tian Peng menuju toko tertentu di dekat lantai 2. Setelah menarik sayapnya, dia masuk melalui pintu seperti makhluk Tian Peng lainnya. Setelah masuk, Han Li langsung disambut oleh pemandangan yang ramai. Dia telah tiba di sebuah alun-alun kecil dengan luas beberapa ribu kaki, dan toko-toko berbeda berdiri di sekitar alun-alun. Saat ini, ada beberapa ratus makhluk Tian Peng yang keluar masuk dari toko-toko itu. Tepat di tengah alun-alun berdiri sebuah tiang batu biru yang tingginya lebih dari 100 kaki. Cahaya berkilauan di atas tiang. Han Li berjalan ke arah mereka dengan rasa ingin tahu di matanya. Di kaki tiang, dia menemukan bahwa permukaannya telah terbelah menjadi dua bagian di tengahnya. Kedua bagian penuh dengan teks, dan satu sisi berkilau dengan warna merah sementara separuh lainnya berkilau dengan warna hijau. Han Li memfokuskan pandangannya pada dua teks yang berbeda, itu semua adalah nama untuk item, beberapa di antaranya sangat familiar sementara yang lain cukup asing. Ada juga seorang pria parubaya yang tampak seperti penjaga yang duduk di kaki tiang dengan mata setengah tertutup. Seorang pria tiba-tiba memaksa keluar dari kerumunan, lalu melangkah maju dan menawarkan beberapa batu roh kepada penjaga yang duduk di dekat tiang. Penjaga parubaya membuka matanya sebelum mengangguk dan menyerahkan tongkat merah pendek kepada pria ini. Pria itu mengambil tongkat merah dan dengan cepat mengayunkannya ke bidang kosong tertentu di pilar batu. Meskipun pria itu bergerak sangat cepat, Han Li dapat mengetahui tindakannya menggunakan mata rohnya. Saat tongkat pendek itu mengayun di udara, beberapa karakter merah berkilauan muncul sebelum menghilang ke dalam pilar batu dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, karakter merah itu muncul di tempat yang sama. Han Li agak terkejut melihat ini. Setelah beberapa saat, orang lain melangkah maju. Namun, orang itu benar-benar mengabaikan penjaga parubaya itu. Dia hanya melebarkan sayapnya dan terbang beberapa puluh kaki, lalu mengetukkan jarinya ke beberapa karakter hijau di pilar batu. Tiba-tiba, karakter tersebut mulai bersinar dengan lampu hijau, lalu dengan cepat menghilang ke jarinya, membuat seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya spiritual yang cemerlang. Sementara itu, makhluk Tian Peng yang telah melacak karakter ini dengan jari memiringkan kepalanya ke samping dengan mata menyipit, sepertinya menerima semacam informasi. Setelah beberapa saat, dia menarik jarinya dan berbalik sebelum terbang langsung menuju pintu masuk aula. Setelah itu, beberapa orang lagi meniru dua yang pertama, entah mengukir sesuatu di pilar batu atau langsung terbang menuju pilar untuk menelusuri karakter merah dan hijau. Han Li mengelus dagunya saat melihat ini, dan dia akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Untuk mengkonfirmasi spekulasinya, dia melangkah maju dan mengulurkan jari ke arah sebaris teks hijau yang muncul di dekat bagian bawah pilar batu. Lampu hijau segera melintas dari karakter-karakter itu saat sensasi dingin langsung masuk ke benaknya, membawa serta sebaris informasi. Menjual Flowing Lightwood kelas 1, tidak ada batasan pembelian per orang, setiap blok berharga 30.000 batu roh, temukan aku di lantai 4, aula kelima, toko ke-31. Bibir Han Li berkedut dan dia bergerak ke bagian lain dari pilar batu, lalu meletakkan jarinya di atas sebaris teks merah. Serangkaian informasi serupa muncul di benaknya. Mencari bangkai lengkap dari Phoenix Styled Beast, harga akan dinegosiasikan secara langsung, temukan aku di lantai 9, aula kedua, toko ke-10. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. Dia tidak berpikir bahwa ras Tian Peng memfasilitasi transaksi sedemikian rupa. Baris teks pada pilar batu ini pada dasarnya adalah iklan untuk orang yang menjual atau mencari barang berharga. Dengan demikian, pilar tersebut bertindak sebagai direktori universal yang membuat banyak hal lebih nyaman bagi pembeli dan penjual. Selain itu, penyiapan ini tampaknya tidak terlalu sulit untuk ditiru, dan tidak ada alasan mengapa ini tidak dapat diterapkan di pasar manusia juga. Dengan mengingat hal itu, Han Li mundur beberapa langkah dan mulai memeriksa garis hijau teks, yang merupakan barang iklan yang sedang dijual. Dia berencana untuk membaca informasi ini untuk melihat apakah ada item yang menarik baginya. Karena perbedaan antara ras manusia dan ras Tian Peng,
banyak item yang disebut sebagai nama yang berbeda di sini. Namun, entah kenapa, sebagian besar barang berharga itu masih dikenal dengan nama yang sama atau mirip. Secara khusus, beberapa bahan yang sangat berharga bagi kedua ras disebut dengan nama yang identik. Ini cukup mengejutkan bagi Han Li ketika dia pertama kali menguasai bahasa ras roh terbang. Namun, meskipun dia merasa ini agak membingungkan, dia tentu saja tidak akan berkeliling mencari jawaban. Dia hanya menilai pilar batu dalam diam, mencari apapun yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, Han Li memfokuskan pandangannya pada garis teks hijau yang baru saja muncul di pilar batu, dan detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Buah pergeseran biru. Siapa yang mengira bahwa sesuatu seperti ini akan dijual di sini? Sebuah flus bersemangat muncul di wajah Han Li. Buah ini adalah bahan utama untuk pil legendaris, pil penggeser surga, dan itu pasti di antara buah roh yang paling dicari oleh Han Li. Pil roh ini tidak sehebat pil api hitam, tetapi 3 dari pil itu dapat meningkatkan kemungkinan terobosan bagi kultivator tempering spasial akhir beberapa puluh poin persentase. Dengan demikian, mereka pasti lebih berharga daripada Black Flame Pills di mata mayoritas kultivator tingkat tinggi, termasuk beberapa makhluk kuat pada atau di atas tahap integrasi tubuh. Mengkonsumsi pil penggeser surga saja dapat membantu seorang kultivator tempering ruang dalam menerobos kemacetan, tetapi pada kenyataannya, kebanyakan orang tidak akan menggunakan pil roh ini dengan cara seperti itu. Sebagian besar orang yang mencari pil roh ini bermaksud untuk mengkonsumsinya bersamaan dengan obat roh lainnya. Ini karena pil penggeser surga itu sendiri memiliki efek yang luar biasa. Pil itu juga mampu menggabungkan secara sempurna dengan sebagian besar obat roh tanpa ada konflik dalam efek obat. Yang paling luar biasa dari semuanya adalah, jika pil ini dikonsumsi dengan obat roh lainnya, ada kemungkinan dapat meningkatkan efek obat dari pil pelengkap tersebut sebesar 30% hingga mendekati 50%. Ini berarti bahwa jika Han Li secara hipotetis memiliki pil roh yang dapat meningkatkan kekuatan sihirnya dengan tingkat yang sama dengan efek 10 tahun kultivasi yang sulit, dia dapat mengkonsumsinya dengan pil pemindah surga, dan akan ada kemungkinan miliknya kekuatan sihir akan ditingkatkan dengan tingkat yang sama dengan 15 tahun kultivasi yang sulit. Meski begitu, setelah pil roh ini pertama kali muncul, banyak kultivator menjadi gila karenanya. Semua buah pergeseran Azure di dekat 3 wilayah manusia telah diambil hanya dalam waktu 1000 tahun, dan yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa buah-buahan ini membutuhkan waktu hingga 6000 tahun untuk mencapai kematangan penuh. Selanjutnya, setiap pohon roh hanya menghasilkan 1 buah, dan setelah buah dipetik, pohon itu akan kehilangan semua ki spiritualnya. Dengan demikian, banyak sekte dan kekuatan besar telah berusaha memelihara buah ini dalam skala besar, tetapi itu tidak sebanding dengan investasinya. Di tahun-tahun mendatang, kadang-kadang akan ada beberapa orang yang dapat mengambil beberapa buah-buahan ini dari dalam dunia purba, dan setiap pil penggeser surga yang muncul pasti menyebabkan pertumpahan darah antara kultivator tingkat tinggi. Kebanyakan jatuh ke tangan makhluk yang kuat di atas tahap integrasi tubuh. Ketika Han Li pertama kali mendengar tentang buah roh ini di Deep Heaven City, dia sangat tertarik padanya, dan dia bermimpi untuk dapat memproduksinya secara massal menggunakan cairan hijaunya. Sayangnya, bahkan benih Azure Shifting Fruit adalah jenis obat roh yang sangat langka, dan umur simpannya sangat singkat. Dengan demikian, tidak satu pun dari buah-buahan ini dapat ditemukan di 3 wilayah dan 7 wilayah. Oleh karena itu, Han Li hanya bisa menahan kegembiraannya. Namun, sekarang dia melihat buah roh ini di pilar batu ini, dia sangat bersemangat hingga hampir tidak bisa menahan diri. Dia mengabaikan semua yang ada di pilar batu saat dia segera mengepakkan sayapnya dan naik ke udara, mencapai tengah pilar dalam sekejap sebelum meletakkan jarinya di baris teks itu. Lampu hijau cemerlang menyala,
dan serangkaian informasi langsung muncul di benaknya. Namun, setelah menilai isi rangkaian informasi ini, alis Hanli sedikit berkerut. Aku harus bertemu langsung dengan penjualnya. Itu mungkin sedikit merepotkan, gumam Hanli saat kegembiraan di wajahnya memudar. Namun, mengingat ada kesempatan untuk mengamankan Azure Shifting Fruits, dia tidak bisa menyerah terlepas dari betapa sulitnya situasinya. Dengan demikian, Hanli terbang sebagai seberkas cahaya biru. Setelah keluar dari aula, terbang langsung ke atas, sampai ke tingkat ke-9 sebelum terbang ke depan sepanjang lorong. Setelah beberapa saat, Hanli melirik ke baris teks yang tertulis di atas gerbang aula tertentu, dan dia langsung terbang masuk. Aula ini identik dengan yang sebelumnya. Namun, jelas ada lebih sedikit makhluk Tian Peng di sini, dengan hanya sekitar 30 orang di sini. Hanli memindai pandangannya ke sekeliling toko-toko dengan mata menyipit, lalu berjalan menuju toko berukuran sedang yang terletak di sudut aula. Toko ini dibagi menjadi 2 lantai, dan interiornya dikaburkan oleh lapisan cahaya biru keruh. Ada sebuah plakat giok merah samar yang tergantung di atas pintu, yang di atasnya tertulis kata-kata "Toko Petir Segudang". Sedikit keterkejutan melintas di mata Hanli saat melihat ini. Dia kemudian segera masuk ke toko di luar penghalang cahaya. Karena itu, dia tiba di sebuah ruangan luas yang berukuran sekitar 40 kaki. Di dalam ruangan ada meja kayu hitam mengkilap dan beberapa kursi kayu kuning pucat, serta 8 rak kayu yang agak bobrok. Ada banyak barang dagangan acak yang ditumpuk di seluruh rak, sementara seorang pria paruh baya kurus yang tampaknya adalah pemilik toko duduk di belakang meja kayu, bersama dengan sepasang makhluk Tian Peng. Hanli diam-diam menyapu indera spiritualnya pada ketiga orang ini, di mana ekspresinya sedikit berubah. Dua makhluk Tian Peng paruh baya itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, dan mereka tampak seperti pasangan. Mereka saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengan pemilik toko, dan salah satunya adalah kultivator tahap tempering spasial awal sementara yang lain berada di tahap menengah. Adapun penjaga toko itu, dia adalah seorang kultivator tempering spasial akhir. Mengapa seorang pria dengan basis kultivasinya menjalankan toko di sini? Hanli agak heran melihat ini. Saat ini, pasangan itu mengalihkan perhatian mereka ke Hanli. Dia jelas merupakan wajah yang asing dan hanya berada di pertengahan tahap transformasi dewa, jadi mereka juga cukup terkejut melihatnya. Sementara itu, penjaga toko kurus hanya melirik Hanli sebelum menarik pandangannya saat dia berkata dengan suara malas, "Jangan pernah berpikir tentang kayu abadi unguku jika kamu belum menemukan magnet roh. Adapun batu roh bermutu tinggi, apakah menurutmu aku kekurangan itu?" Penjaga toko kurus itu jelas tidak berusaha merahasiakan kekayaannya. "Kakak Yu, meminta magnet roh sebagai ganti kayu abadi ungu terlalu tidak masuk akal. Magnet roh hanya dapat ditemukan jauh di dalam jurang bumi. Bahkan tetua ras kita tidak akan berani memasuki kedalaman itu tanpa alasan yang bagus, apalagi sepasang kultivator tempering ruang seperti rekan dao saya dan saya," bantah wanita paruh baya itu. "Itu bukan masalah saya. Apakah Anda pikir saya kebetulan menemukan kayu abadi ungu saya? Jangan menyebutkan masalah ini kepada saya lagi kecuali Anda mengamankan magnet roh," balas penjaga toko kurus dengan sikap dingin. Ekspresi pasangan itu menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini. Namun, tidak peduli apa yang mereka katakan selanjutnya, penjaga toko menolak memberikan konsesi apapun. Pada akhirnya, pasangan itu hanya bisa pergi dengan sikap pasrah. Setelah pasangan itu meninggalkan tokonya, penjaga toko itu duduk di kursinya dengan ekspresi tidak sabar, dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan, nak?" "Aku dengar kamu menjual Azure Shifting Fruits di sini, senior. Apa itu benar?" Pria paruh baya itu goyah setelah mendengar ini sebelum dengan hati-hati menilai Hanli, lalu melepaskan harum dingin saat dia berkata,
buah pergeseran Azure adalah salah satu barang paling berharga di tokoku, tidak mungkin seorang jenderal roh terbang seperti Anda mampu membelinya. Jangan buang waktu saya. Bagaimana kamu tahu jika aku tidak mampu membeli barang ini, jika kamu tidak menyebutkan harganya, senior? Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia menolak untuk pergi. Sepertinya kamu lebih suka penggusuran yang lebih kejam. Pria parubaya itu menjadi sangat marah saat dia tiba-tiba mengepakkan sayap perak di punggungnya ke arah Han Li. Mengikuti dentuman tumpul, semburan kekuatan besar menyapu Han Li, bahkan membuat udara di sekitarnya bergetar dan berdengung. Kelopak mata Han Li berkedut, tapi dia tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia hanya mengangkat tangannya dan menurunkannya. Seberkas cahaya keemasan melintas, mengiris semburan kekuatan besar itu dengan mudah. Semburan kekuatan besar menyapu Han Li di kedua sisi tubuhnya sebelum mendarat di struktur di belakangnya dengan ledakan keras. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri, sepertinya kamu tidak hanya berbicara. Penjaga toko kurus itu sepertinya agak terkejut. Apakah aku berhak mendengar hargamu sekarang, senior? Han Li bertanya lagi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Baiklah, kurasa begitu, tapi kau masih terlalu arogan jika berpikir bisa memenuhi syarat untuk buah pergeseran Azure. Kamu harus memberitahuku kondisinya terlebih dahulu sebelum aku bisa menentukan apakah aku bisa memuaskannya. Han Li mendorong dengan sedikit senyuman di wajahnya. Melihat kamu begitu percaya diri, dan aku tidak memiliki pelanggan lain saat ini, tidak ada salahnya untuk memberitahumu kondisiku. Aku percaya bahwa aku tidak perlu memberitahumu tentang betapa langka dan berharganya buah pergeseran Azure. Jika Anda menginginkan buah ini, saya akan memberi Anda 3 pilihan. Anda dapat memiliki buah jika Anda dapat memenuhi salah satu dari ketiga syarat itu, kata penjaga toko itu. 3 pilihan. Sepertinya syaratnya memang akan sangat ketat. Kalau tidak, kamu tidak akan memberiku begitu banyak pilihan, kata Han Li sambil tersenyum masam. Hehe, aku senang kamu menyadarinya. Jika kamu bisa menyediakan bunga teratai infernal atau kristal darah hitam yang legendaris, maka aku bisa segera memberikan buah pergeseran Azure kepadamu. Pria parubaya itu tertawa dingin. Kedua barang itu hanya dikabarkan ada, dan belum dikonfirmasi apakah mereka benar-benar dapat ditemukan di dunia ini atau tidak. Tidak mungkin aku memilikinya. Han Li segera menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Hehe, hanya dikabarkan ada. Seringai mengejek muncul di wajah pria parubaya itu setelah mendengar ini. Melihat kondisi pertama ini tidak mungkin dipenuhi, maka yang kedua ini pasti dapat dicapai. Jika kamu memiliki 600 batu roh kelas atas yang kamu miliki, 600 batu roh kelas atas. Tentunya Anda bercanda, senior. Bahkan para tetua ras Tianpeng kemungkinan besar tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak batu roh kaliber itu. Saya tidak dapat memenuhi syarat itu. Ekspresi Han Li mulai sedikit menggelap. Jika penjaga toko hanya meminta 100 batu roh kelas atas, maka dia bisa menjual obat roh yang dimilikinya dan mungkin mengumpulkan sebanyak itu. Namun, 600 terlalu banyak, dan dia bahkan tidak menganggapnya sebagai pilihan yang layak. Azure Shifting Fruit milikku, jika menurutku itu sepadan dengan harganya, maka aku akan menyatakan kondisi seperti itu, kata penjaga toko dengan sikap tidak terpengaruh. Han Li tidak menanggapi ini. Jika kamu tidak dapat menerima 2 syarat pertama, maka yang terakhir kemungkinan besar akan lebih mustahil untukmu. Apakah kamu masih ingin mendengarnya? Pria parubaya itu bertanya dengan suara dingin. Tolong beritahu, senior. Han Li menjawab dengan ekspresi gelap. Setelah mendengar tanggapan Han Li, ekspresi aneh muncul di wajah penjaga toko. Hanya setelah beberapa lama dia melanjutkan, syarat terakhir tidak dapat dipenuhi oleh siapapun. Sebelum saya mengungkapkannya kepada Anda,
saya harus menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Apakah Anda mahir dalam menggunakan kekuatan petir? Petir. Han Li terkejut. Memang, jika kamu tidak memiliki kemampuan petir atau hanya memiliki pemahaman petir yang tidak memadai, maka ada. Han Li sedikit bingung, tetapi setelah beberapa saat merenung, dia masih menjawab dengan jujur, jika itu adalah kekuatan petir, maka aku memang bisa mengatakan bahwa aku cukup mahir dalam hal itu. Begitukah? Kata-katamu tidak berbobot. Tunjukkan keahlianmu dan aku akan menjadi orang yang memutuskan apakah kamu berhak mendengar pilihan ketiga. Pria parubaya itu penasaran oleh kata-kata Han Li. Tentu, jawab Han Li sebelum dengan lembut mengepakkan sayapnya. Petir keras segera meletus saat busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas sayapnya. Petir kemudian terjalin sebelum memampatkan untuk membentuk selusin bola perak petir di sekitar Han Li dalam sekejap mata. Setiap bola petir kekuatannya menakutkan yang terkandung dalam bola petir ini membuat pria parubaya itu terkejut, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kamu tentu saja tidak melebih-lebihkan. Kekuatan kilatmu memang sangat luar biasa. Kamu berhak mendengar opsi terakhir. Ini sebenarnya cukup sederhana, kamu bahkan tidak perlu menawarkan apapun sebagai ganti buah pergeseran Azure. Semua yang kamu lakukan adalah membantuku menjinakkan binatang roh atribut petir. Menjinakkan binatang roh. Mata Han Li berbinar karena terkejut dan sedikit kegembiraan. Apa kamu pikir itu akan mudah? Sejujurnya, binatang roh ini agak istimewa. Aku sudah menangkapnya hidup-hidup, tapi aku tidak bisa menjinakkannya. Aku telah meminta bantuan banyak orang untuk mencoba dan menjinakkannya, tetapi semuanya gagal. Ada beberapa yang kekuatan petir yang tidak mencukupi, dan dirugikan oleh serangan balik dari makhluk roh ini. Namun, dengan kemahiran Anda dalam kekuatan petir, saya akan memberi kesempatan, saya tidak menerima tanggung jawab apapun jika Anda terluka atau terbunuh, kata pria parubaya itu dengan suara penuh arti. Binatang roh dengan atribut petir. Apakah Anda bisa memberi tahu saya apa itu binatang roh, senior? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Sayangnya saya tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Jika Anda memutuskan untuk membantu saya dapat membawa Anda untuk melihat binatang ini, dan Anda akan tahu apa itu. Cahaya licik melintas di mata pria parubaya itu. Han Li mengelus dagunya setelah mendengar ini, dan dia agak gelisah dengan jawaban ambigu pria ini, tapi dia masih dengan cepat mempertimbangkan situasinya. Pria ini adalah seorang kultivator tempering spasial akhir, namun bahkan dia tidak bisa menjinakkan makhluk roh ini, jadi itu pasti sangat istimewa. Namun, dia cukup penasaran, karena tidak mau mengungkapkan apa sebenarnya makhluk roh ini, jadi tawarannya tampaknya cukup tulus. Tugasmu adalah menaklukkannya untukku sehingga menerima upacara pengakuan tuan, jawab pria parubaya itu tanpa ragu-ragu. Jika hanya itu yang harus kulakukan, maka aku bersedia membantumu, senior, Han Li juga menjawab dengan cepat. Bagus, aku harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu untuk upacara penghargaan master. Kembalilah ke sini untuk menemukanku dalam 4 hari, kata penjaga toko sambil tersenyum. Aku pasti akan melakukannya. Perpisahan untuk saat ini, senior, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu segera pergi dari toko. Pria parubaya itu mengelus janggutnya saat dia melihat ke arah yang dituju Han Li, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Setelah keluar dari toko, Han Li tidak langsung meninggalkan pusat pertukaran. Dia kembali ke pilar batu untuk bertukar informasi, berharap menemukan beberapa item lain yang akan menarik minatnya. Han Li hanya meninggalkan pusat pertukaran dengan ekspresi gembira di wajahnya tepat di puncak waktu penutupan. Dia benar-benar menuai hasil yang melimpah di sini. Selain iklan buah shifting Azure, ada juga iklan di pilar batu yang menjual banyak bahan berharga yang sangat langka di antara umat manusia.
Beberapa di antaranya adalah bahan penyempurnaan alat sementara, yang lain terdiri dari obat-obatan roh dan buah roh. Ada satu obat roh khusus di antara mereka yang merupakan salah satu bahan utama bersama serangga kristal sumsum emas untuk menyempurnakan provenance through devil projection. Itu tentu saja menjadi sumber kegembiraan bagi Han Li. Jika dia dapat menemukan dua obat roh lain yang dibutuhkan, dia akan memiliki semua bahan yang dia butuhkan untuk mewujudkan tubuh yang sebenarnya. Dengan mengingat hal itu, Han Li terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Hari berikutnya akan menjadi hari ketiga sejak dia membuat kesepakatan dengan Tetua Agung Ras Tianpeng. Namun, Han Li tersenyum tipis saat dia terbang di udara, sepertinya sudah melupakan perjanjian ini.